Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Irsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah sedang menggencarkan sosialisasi tatanan baru atau yang dikenal new normal menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Tidak terkecuali, pemerintah juga mengatur bagaimana penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Sahabat-sahabat, yuk kita simak penjelasannya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi corona, perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah oleh pemerintah untuk beradaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman COVID. Pemerintah mengharapkan dari panduan ini agar dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir resiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi ini adalah sebagai respon pemerintah atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama dalam rangka penyebaran COVID-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Tentunya kita berharap bahwa rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik dalam pencegahan persebaran COVID-19. Substansi surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ini meliputi panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah pada masa pandemi yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah atau kolektif. Dalam mengeluarkan panduan ini, pemerintah berdasarkan kepada yang pertama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kemudian yang kedua, arahan Presiden pada tanggal 15 Mei 2020 tentang prosedur standar tatanan baru atau new normal menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, antara lain dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19. Yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Dan yang menjadi dasar edaran ini adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan atau area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Ketentuan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi real terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah atau kolektif. Ada beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
Yang pertama, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka RNOW atau RO dan angka efektif reproduction number atau RT itu berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari COVID-19. Nah, hal itu harus ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Provinsi atau tingkat kabupaten atau kota atau kecamatan, ya sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud. Setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Nah, surat keterangan itu bisa dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Nah, ketentuan berikutnya adalah pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan atau lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan atau Kabupaten atau Kota atau Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. Ya, berikutnya, ketentuan yang ketiga adalah rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut. Kemudian dalam ketentuan untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pengurus juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa saja itu? Ya, yang pertama, pengurus harus menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Yang kedua, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berskala di area rumah ibadah. Yang ketiga, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk, ya akses masuk ke rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Yang keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan, ya sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Kewajiban atau tanggung jawab pengurus yang berikutnya adalah menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jadi semua pengguna rumah ibadah yang akan masuk harus dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, apabila suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, kemudian dia harus dicek 2 kali pemeriksaan setelah 5 menit. Setelah 5 menit dicek lagi ternyata masih 37,5 derajat Celcius, ya maksudnya di atas 37,5 derajat Celcius, maka jamaah tersebut tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Tanggung jawab atau kewajiban berikutnya adalah menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi, ya minimal jarak 1 meter. Yang berikutnya adalah melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan. Ya, ini untuk memudahkan pembatasan jarak tadi, ya yang minimal 1 meter. Yang berikutnya, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah, tapi tetap tidak mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Kewajiban pengurus yang berikutnya adalah memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Berikutnya, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan kewajiban yang terakhir bagi pengurus adalah memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus
bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Nah, bukan hanya pengurus saja yang memiliki kewajiban, tapi jamaah yang hadir atau masyarakat di sekitar juga memiliki kewajiban apabila akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Apa saja kewajiban masyarakat? Yang pertama, jamaah dalam kondisi sehat. Yang kedua, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Jadi ini salah satu bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pengurus rumah ibadah. Ya, untuk mengingatkan pengurus rumah ibadah apabila belum memiliki surat keterangan aman COVID-19. Yang ketiga, menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Jadi wajib menggunakan masker ya maksud saya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Ini tadi kewajiban pengurus untuk menyediakan di area rumah ibadah. Yang berikutnya, menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Kewajiban berikutnya menjaga jarak antara jemaah minimal 1 meter dan mengikuti jarak atau tempat yang telah ditentukan oleh pengurus. Kewajiban masyarakat berikutnya adalah menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Ya, jadi jangan berlama-lama untuk berkumpul di rumah ibadah. Selesai melaksanakan kewajiban, boleh langsung meninggalkan rumah ibadah. Yang berikutnya, melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit. Selain itu juga orang-orang yang dengan sakit bawaan dan beresiko tinggi terhadap COVID-19. Ini dilarang untuk beribadah di rumah ibadah. Terakhir, kewajiban masyarakat atau jamaah adalah ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah ya, meliputi kegiatan pertemuan masyarakat apabila dilakukan di rumah ibadah. Misalkan akad pernikahan atau perkawinan. Ya. Nah, apabila ini dilakukan, tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas tadi, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif dari COVID-19. Yang kedua, membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang. Jadi maksimal 30 orang dan pertemuan dilaksanakan dengan waktu yang seefisien mungkin. Ya, terakhir, panduan ini untuk bisa dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di rumah ibadah masing-masing pada masa pandemi COVID-19. Hal-hal yang nanti belum diatur dalam panduan ini secara khusus nanti diatur oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Majelis-Majelis Agama terkait, ya, dan juga panduan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Demikian sharing saya pada kesempatan ini terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 yang telah ditetapkan di Jakarta pada 29 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.